setelah adanya policy yang diambil oleh Dirjen Dukcapil mengenai pencatatan keluarga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatatkan dan dimasukkan di dalam KK, saya menjalin kontak dengan Pak Dirjen. Gimana duduk perkaranya? Setelah memperoleh penjelasan secara rinci, saya sampaikan perspektif fikihnya. Nikah siri dalam pengertian pelaksanaan akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi belum dicatatkan secara kenegaraan, itu hukumnya sah. Konsekuensinya, akibat hukum yang lahir dari peristiwa perkawinan itu melekat, mulai dari kebolehan hubungan suami istri, kemudian tanggung jawab adanya nafkah, pengakuan terhadap anak dan status anaknya adalah sah secara syar'i, hingga ada hubungan nasab, hubungan perwalian, dan juga hubungan kewarisan. Itu konsekuensi hukum dari pernikahan yang sah. Bisa jadi itu melanggar ketentuan kalau negara mewajibkan pencatatannya. Sekarang perlu diurai mengapa ada peristiwa pernikahan yang belum tercatatkan. Faktornya tidak tunggal. Kadang orang mensimplifikasi bahwa nikah siri itu merupakan upaya untuk menyembunyikan, merupakan upaya untuk menghindari dari izin poligami misalnya, atau menghindari tanggung jawab memberikan nafkah, sehingga menimbulkan kerentanan bagi perempuan. Fakta di lapangan, pelaksanaan nikah siri itu tidak serta-merta hanya karena motivasi yang buruk seperti itu. Ada kalanya persoalan kesulitan akses untuk mengurus dokumen, kemudian karena jauhnya lokasi untuk kepentingan pencatatan. Ini adalah perlu penyelesaian, dan dengan demikian negara perlu hadir secara proaktif menjamin pencatatan dan juga hak sipilnya. Nah, salah satu terobosannya adalah mencatatkan di dalam kartu keluarga, dan itu bagian dari solusi. Undang-undang kita, Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa negara tidak dalam posisi menentukan keabsahan pernikahan. Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Baru kemudian perkawinan dicatat untuk kepentingan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya keabsahan pernikahan itu balik kepada aturan agama, dan secara syar'i pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya itu sah. Maka tanggung jawab negara adalah memastikan hak sipilnya. Nah, dengan pencatatan kemudian masuk ke KK, itu bagian dari ikhtiar negara memberikan jaminan kepastian hukum. Tapi harus dipastikan bahwa
peristiwa pernikahan itu sesuai dengan ketentuan agama. Jangan sampai hanya karena pengen hidup kumpul bareng tanpa ikatan perkawinan kemudian dicatatkan sebagai peristiwa perkawinan, nggak boleh. Karena itu tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan sekalipun dia bareng, sekalipun punya anak, tetap nggak absah, gitu. Pak ya? Oh enggak. Berarti Penetapan dan juga kebijakan memasukkan hubungan suami istri dari hasil pernikahan siri di dalam KK itu ijtihad progresif yang menjadi salah satu solusi dalam memenuhi hak sipil orang yang melakukan pernikahan siri, ya. Yang bisa jadi karena kesulitan akses untuk kepentingan perolehan dokumen sipilnya. Yang pertama tadi, nikah siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya itu sah, sekalipun belum dicatatkan. Misalnya dicatatkannya baru setahun berikutnya, dia sudah punya anak, anaknya itu sah secara agama, itu bukan zina. Itu. Nah, bahwa kemudian untuk kepentingan pencatatan membutuhkan persaksian dari pencatat, kemudian dia nikah lagi, boleh nggak? Boleh secara keagamaan. Bukan berarti kemudian menganggap bahwa yang lama itu batal, enggak. Jadi itu dibolehkan untuk kepentingan apa? Kepentingan maslahah yang hendak diperoleh, yaitu kepentingan pencatatan. Ya, akad yang pertama jika terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan sah. Dengan kedudukan hukum sah secara syar'i, maka dia boleh hubungan badan, dia memiliki tanggung jawab nafkah, dia ketika punya anak ada hubungan anak dan juga bapak, nasabnya juga dinisbahkan kepada kedua orang tua. Bahwa kemudian nanti ada tajdidun nikah untuk kepentingan proses perolehan buku nikah, itu tidak menghapus keabsahan yang sebelumnya. Artinya begitu ada nikah siri kemudian nikah lagi di hadapan PPN, itu bukan kebohongan publik. Jadi tidak ada isu sama sekali dalam konteks fikihnya dan juga dalam konteks aturan undang-undangnya. Kan itu justru menjadi bagian dari syiar. Pernikahan itu salah satu sunnahnya adalah mensyiarkan. Makanya ada anjuran untuk walimah. Kepentingannya apa? Berbagi kebahagiaan, kemudian juga mengkabarkan bahwa saya sudah halal, saya sudah sah hubungan suami istri, sudah terikat hubungan suami istri. Kalau sudah terikat hubungan suami istri, si istri nggak boleh dilamar lagi atau dinikah oleh suami atau laki-laki yang lain, kan gitu kan. Nah, dengan peristiwa itu kan kemudian disiarkan, kemudian semua tahu dia melakukan pernikahan, jadi nggak ada isu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.